Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang ada di rumah dan tempat ini. Mari kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam penyembahan, karena Tuhan terlalu baik memberikan kesempatan bagi kita. Maka dari itu jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya Yesus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi
Ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Untuk doa pembukaan, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Engkau Tuhan Allah yang dahsyat, daripada mulah datang pertolongan kami, sumber berkat dan kehidupan kami. Turunlah berkat-berkat Tuhan di tengah ibadah raya pagi hari ini. Kami rindu lawatan-Mu, kami rindu jamahan-Mu. Tuhan melawat setiap kehidupan kami yang ada di tempat ini maupun yang di rumah-rumah, diberkati oleh Tuhan. Dan setiap hati kami persembahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Mari Bapa, Engkau memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersuka cita bersama, karena hari ini kita telah dimenangkan oleh darah Kristus. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dibawakan apa Injilnya, Yesus
Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gereja-Nya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kita lebih dari pemenang. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan persiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi satu kekuatan untuk kita, di mana kita boleh ingat oleh kuasa darah Tuhan kita dibebaskan dari belenggu maut. Haleluya Yesus. Saat aku masuk ke hadirat-Mu, mau bersembahkan ke tempat kudus-Mu. Pujian gunakan sembahku berikan bagi
Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, di mana pagi hari ini Bapa kami boleh berkumpul tempat ini bersama-sama. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dapat jadi satu kekuatan untuk kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan doa dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Anda yang di rumah dan juga di tempat ini, patut kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena hari ini diberikan kepada kita agar kita dapat memuji Tuhan. Dan saya rindu Anda semua dalam keadaan baik-baik dan sehat selalu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu pertama ini firman Tuhan diambil dari surat 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudaraku demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwasanya hari-hari ini kita seringkali mendengar istilah new normal. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, yaitu tatanan hidup normal yang baru dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Diharapkan dengan new normal atau relaksasi atau apapun itu istilahnya, dengan disiplin masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut untuk beraktivitas dan terhindar dari COVID-19 yang sangat membahayakan sekali. Sudah banyak korban meninggal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tatanan hidup normal yang baru ini mengingatkan kita sekaliannya, kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kita telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia dan memiliki kehidupan yang baru di dalam Kristus. Maka sudah seharusnya kita juga mengikuti tatanan hidup yang baru dalam Kristus. Ini yang patut kita renungkan pagi hari ini, yaitu tatanan hidup yang baru dalam Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bisa saja bahwa banyak orang Kristen yang mengaku menerima Yesus. Dia telah mengikuti baptisan air dan ia juga rajin ke gereja. Tetapi hidup kesehariannya tidak mencerminkan atau belum mencerminkan seorang yang memiliki hidup yang baru di dalam Kristus. Tutur katanya, perbuatannya, kasihnya, setiap hari menunjukkan belum atau tidak sebagai orang Kristen yang hidup baru di dalam Kristus. Saudaraku, hidup baru dalam Kristus adalah hidup meninggalkan dosa dan hidup tidak lagi menuruti keinginan daging.
melainkan hidup dalam tuntunan Roh Kudus, di mana secara sadar kita menyerahkan hidup kita kepada Allah. Di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, kita dibentuk, diproses setiap hari menuju terang Allah. Artinya berpindah dari kegelapan dan menuju terang Allah. Di dalam surat Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14, saudara bisa mencatat dan nanti saudaraku bisa memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Berkata demikian, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi kita telah ditebus, kita telah diampuni dosa kita, dan kita mestinya hidup dalam satu tatanan yang baru, hidup dalam Kristus. Nah, seperti apa tatanan hidup baru dalam Kristus itu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tatanan hidup yang baru di dalam Kristus itu ada beberapa hal. Saya mencatat yang pertama, saudara dan saya, kita mau diatur oleh firman Tuhan. Kita mau diatur oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab ini. Nah, kalau kita memperhatikan kehidupan kita, coba kita cek, apakah saudara dan saya ini hidup setiap hari dengan menjunjung tinggi kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dengan taat? Kenapa? Hal ini sangat penting sekali. Menjunjung tinggi kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab dan melakukannya dengan taat adalah tanda, sekali lagi, tanda bahwa orang itu benar-benar meninggalkan hidup lamanya dan hidup baru di dalam Tuhan. Sekali lagi, ini adalah tanda bahwa seseorang itu hidup baru di dalam Kristus. Di dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat yang kelima, di sana mengatakan dengan jelas, saudara perhatikan. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui, digaris bawahi, dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Jadi kalau saudara ingin tahu bahwa orang di dalam gereja, orang Kristen itu sungguh-sungguh hidup baru di dalam Kristus, maka tinggal dicek apakah dia sangat menjunjung tinggi kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dengan taat atau tidak. Cukup simple, tetapi ini penting. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertama-tama tatanan hidup baru itu harus diperhatikan bahwa setiap kita yang percaya di dalam Yesus Kristus, kita harus hidup menjunjung tinggi kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dengan taat. Sebab Alkitab mengatakan demikian. Barang siapa menuruti firman-Nya, sana disebutkan, dengan itulah kita ketahui. Jadi orang yang hidup baru dalam Kristus, ia menjunjung tinggi kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dengan taat. Ini pertama. Nah sekarang coba, saudara sudah masuk hidup dalam tatanan hidup baru dalam Kristus atau belum? Coba cek saudaraku, tidak usah lihat kanan kirinya, tetapi coba lihat di dalam hatimu, apakah engkau sudah menuruti firman Tuhan dan engkau melakukan dengan taat. Sederhana kan? Tetapi sulit. Sebab beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan bahwa di dalam kehidupan kita ada dua hal yang berbeda dan berjuang di dalam hati kita. Apa itu? Keinginan daging dan keinginan roh. Berjuang dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus.
dan saudara akan taat melakukan firman Tuhan. Yang kedua, tatanan hidup baru di dalam Kristus itu seperti apa? Seseorang yang hidup dalam Kristus, ia pasti hidup dalam kemurahan. Maksudnya Pak, kemurahan itu adalah ciri hidup dalam Kristus. Jadi kalau saudara, maaf kata, di gerejamu masih ada orang yang medit, gereja saudara masih ada orang yang tidak peduli dengan orang lain, hati-hati. Saya tidak bermaksud untuk menghakimi, maka saya berharap saja bahwa saudara cepat sadar dan berubah, bahwa kemurahan itu adalah ciri hidup dalam Kristus. Maka seseorang yang hidup di dalam Kristus, maka dia harus hidup dalam kemurahan. Maksudnya begini saudara, saya mengambil dari firman Tuhan. Alkitab berkata di dalam 1 Korintus 13 ayat yang kedua, di sana dijelaskan demikian. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudaraku, silahkan dicatat dengan baik-baik. 1 Korintus 13 ayat yang kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Di garis bawahi, aku sama sekali tidak berguna. Saudaraku, jika kita tidak memiliki kemurahan, jika kita tidak hidup tanpa kasih, atau dengan kata lain, tidak dapat mengasihi tanpa syarat, maka kita belum berada di dalam Kristus. Kalimat sama sekali tidak berguna menunjukkan pada jika kita tanpa kasih, saudara dan saya bukan apa-apa. Saudara bisa tampil melayani dengan hebat, bermain musik dengan luar biasa, pimpin pujian, dan sampai orang membawa orang itu sampai menghayati pujian itu dengan luar biasa. Bisa saudara lakukan. Saudara bisa tampil di dalam pelayanan apapun itu. Tetapi saudaraku, jika itu semua saudara kerjakan tanpa kasih, maka saudara dan saya, kita sama sekali bukan siapa-siapa di mata Tuhan. Rasul Paulus menyebutkan di situ, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna. Bayangkan, iman yang sempurna, memindahkan gunung. Saudara berdoa untuk menghadapi COVID saja sudah gemeteran, ya toh? Apalagi disebutkan memindahkan gunung. Wow, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau Anda melayani dan Anda tidak melakukannya di dalam kemurahan kasih Tuhan, Anda bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Coba lihat bagaimana hidup saudara dan saya. Apakah kita giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar? Apakah kita membagi-bagi, tetapi kita juga berharap dapat sesuatu dari yang kita bagi-bagi itu? Dipuji-puji orang, menjadi semakin populer, dikenal, saudara. Saudaraku, suatu ketika saya berpikir, melihat suatu tontonan, ada seorang yang begitu murah hati berbagi, membagi-bagikan, menolong orang yang miskin, diberi uang, dibelikan motor. Wah, orang ini hebat sekali, saya pikir. Hebat sekali. Tetapi dia lakukan itu sambil disyuting. Tidak hanya disyuting, masuk televisi, tapi juga masuk YouTube. Lalu saya tanya sama anak saya, gini ini apa ya dapat bayaran? Ya dapat no Pak. Lu itu bisa mencapai 1M loh 1 bulan ini. Wah, pantesan. Dia bisa borong sepeda motor, kasih-kasihkan orang yang miskin.
Lalu dia lebih banyak dapatnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mana yang saudara lakukan? Itu baik, tetapi itu belum. Karena apa? Di sana dikatakan bahwa jikalau dilakukan tanpa kasih, ya, kasih tanpa syarat. Coba, saudaraku, kasih tanpa syarat. Lalu saya merenungkan, terus juru orang tadi nek misalnya memberi tanpa disoting, kira-kira gelem ora? Yakin dia bangkrut, saudara. Iya tak? Bangkrut karena apa? Dia gak dapat apa-apa. Nah itu sebabnya ini sangat sulit. Tetapi itulah ketentuan hidup baru di dalam Kristus. Ketentuan hidup baru dalam Kristus, bahwa kita mesti mengasihi tanpa syarat. Mengasihi tanpa syarat. Saudaraku, mari kita betul-betul perhatikan bahwa hidup di dalam Kristus adalah hidup dalam kemurahan. Yang ketiga, tatanan hidup baru di dalam Kristus, selain kita mau diatur oleh firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, karena itu adalah tanda seorang hidup di dalam Kristus. Kita memiliki hidup dalam kemurahan. Yang ketiga, ikuti proses Tuhan dari waktu ke waktu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus sudah mati untuk saudara dan saya. Tuhan Yesus telah menebus kita dibebaskan dari kuasa dosa. Dan kita hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan kita dibawa kepada kehidupan yang baru. Tapi pernahkah saudara bertanya, hidup baru yang saudara alami itu koyok-koyok hidup sing sekarang sing Anda alami? Kadang-kadang cik misui kancane, kadang-kadang cik gelutan, mungkin sing seneng gelutan, ya, kadang-kadang cik iso ngelek-ngelek kancane, kadang-kadang. Nah, apakah seperti itu, saudaraku? Ketika saya merenungkan hal ini, saya juga takut. Ternyata, waduh, hidup ini harus dibawa ke sana dengan sungguh-sungguh, hidup baru dengan sungguh-sungguh. Maka saudaraku, proses demi proses harus kita ikuti. Proses apakah itu? Coba kita renungkan hal ini. Barang siapa berada dalam Kristus, tidak hanya mengalami satu pengalaman, yaitu pertobatan, namun juga terus-menerus berseru pada Tuhan untuk diubah dan diperbarui oleh Roh Kudus. Maka doa orang yang mengikuti proses Tuhan dari waktu ke waktu adalah, jadikan aku anak yang berkenan kepadamu Bapa. Hanya itu. Diulang-ulang, hari ini jadikan aku anak yang berkenan kepadamu Bapa. Besok paginya juga begitu, hari ini jadikan aku berkenan kepadamu Bapa. Setiap hari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan yang kita terima bukanlah karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi kasih karunia Tuhan. Dan hal meninggalkan tabiat hidup yang lama dan masuk dalam kehidupan yang baru dalam Kristus adalah sebuah proses yang tak langsung jadi dalam sehari. Proses yang tak langsung bisa sempurna. Namun itulah proses yang harus kita ikuti. Hari demi hari, day by day, step by step. Allah menghendaki saudara dan saya hidup dalam prosesnya, dalam kehidupan kita sehari-hari, menunjukkan bahwa kita mengikuti proses Tuhan. Proses Tuhan. Dengan demikian, kita tidak hanya tahu, mengerti, berkata-kata tentang hidup baru, tetapi kita setiap hari menunjukkan kita sedang dibentuk dan mau mengikuti kehendak Tuhan. Sehingga kita benar-benar hidup baru, meninggalkan manusia lama kita. Proses itu terus terjadi, proses itu terus terjadi. Kalau kita tidak minta kepada pimpinan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus, bagaimana mungkin kita mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk bisa menjadi baru dan sempurna? Itu sebabnya pesan saya untuk saudaraku, baik jemaat di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah, satu hal,
setiap hari ketika engkau membuka mata mengucap syukur, jangan lupa berdoa, Bapa, jadikan aku anak yang berkenan kepadamu. Jadikan aku anak yang menyenangkan hatimu. Itu saja, itu saja. Supaya kita benar-benar mengikuti proses Tuhan dari waktu ke waktu. Jangan sampai hari ini anak Tuhan, besok anak hantu. Jangan. Itu sebabnya kita terus menerus minta kepada Tuhan, Tuhan berikan kami kekuatan agar kami menjadi anak yang berkenan kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah tatanan hidup baru dalam Kristus. Kalau saudara tertib mengikutinya, kalau saudara disiplin menjalankannya, saya yakin dan percaya, besok, dan besok, saudara semakin berkenan kepada Bapa. Saudara semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang selidikilah hati dan hidup saudaraku. Singkirkan motivasi-motivasi yang salah dan fokuslah dengan kehendak Tuhan di dalam dirimu. Lakukan hal itu sungguh-sungguh, maka saudara sungguh hidup baru di dalam Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari-hari ini mengingatkan kepada kami untuk kami mengikuti tatanan kehidupan baru di dalam Kristus, agar kami sungguh-sungguh memperhatikan dan disiplin untuk melakukan firman Tuhan, hidup di dalam kemurahan, serta mengikuti proses Tuhan. Dengan demikian, suatu saat nanti ketika Engkau datang memanggil kami sempurna, berkenan di hadapan-Mu Bapa. Dan sekarang ketika kami masih diberi kesempatan, kami memohon campur tangan kuasa Roh Kudus menuntun kami, menolong kami agar kami tetap berjalan di dalam kehendak-Mu dan kami tidak menuruti keinginan daging kami, tetapi kami mau dibentuk oleh firman Tuhan. Kami mau hidup dalam kemurahan dan kami mengikuti dengan setia proses yang Tuhan kerjakan. Kami rindu Bapa, hidup baru itu nyata dalam keseharian kami. Setiap hari kami sungguh-sungguh memiliki hidup baru yang berkenan di hati Bapa. Terima kasih Bapa. Firman Allah termeterai di dalam setiap hati kami semuanya yang mendengar, mengikuti ibadah ini, sehingga kami mempersiapkan diri sungguh-sungguh untuk bertemu Tuhan suatu saat nanti. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai selama-lamanya. Kami serahkan doa kerinduan kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita tutup ibadah kita pagi hari ini. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima
dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku akui dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Untuk doa penutup, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur, sebab Tuhan sudah memberkati kami. Biarlah kami pulang dengan membawa berkat-berkat daripada Tuhan. Curahkanlah berkat-Mu Bapa, atas kami yang ada di tempat ini, juga mereka yang ada di rumah. Sekarang saudara-saudaraku, Tuhan menyinari engkau dengan kemuliaan-Nya. Tuhan menjaga keluar masuk-Mu dan membuat berhasil usaha pekerjaan-Mu. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan dalam persekutuan Roh Kudus, pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, di dalam berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.